Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Saren Pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 26 Januari 2023 bersama saya Apriani Atahau. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi ini ketika kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Albert Einstein adalah fisikawan terkenal dan terhebat sepanjang masa. Ia dikenal secara luas melalui teori relativitasnya. Ilmuwan kelahiran Jerman ini konon pernah berdebat tentang Tuhan dengan profesornya ketika ia masih menjadi mahasiswa. Pokok perdebatan berkaitan dengan penciptaan. Apakah Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk kejahatan? Menarik bahwa kesimpulan perdebatan itu menurut Einstein, kejahatan tidak pernah diciptakan Tuhan. Namun kejahatan adalah suatu kondisi yang digunakan untuk menunjukkan tiadanya kasih di hati manusia. Sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, Einstein mengkontraskan gelap dari terang dan dingin dari panas, bahwa menurut teori fisika, gelap tidak ada, karena hanya terang yang bisa diukur. Demikian juga dingin tidak ada, karena hanya panas yang bisa diukur. Dengan kata lain, gelap adalah kondisi tiadanya terang, dan dingin adalah kondisi tiadanya panas. Menarik untuk direnungkan bahwa terang dan panas menghalau kegelapan dan dingin. Energi panas diperoleh ketika ada terang. Itu sebabnya matahari sebagai benda penerang utama menghasilkan panas. Adanya sinar matahari menerangi sekaligus menghangatkan dunia. Jika dikaitkan dengan nats hari ini, keberadaan kita sebagai terang akan menghalau kegelapan di sekitar kita. Namun tujuan akhir dari perbuatan kita yang menerangi itu bukan untuk mendapat pujian dari lingkungan sekitar kita, tetapi lebih dari itu untuk memuliakan Tuhan, Sang Sumber terang itu. Ibarat cahaya lilin, meskipun kecil dapat menerangi kegelapan, namun cahaya itu tidak bisa dibandingkan dengan cahaya matahari. Jika disandingkan, jelas cahaya lilin tidak akan nampak karena tertutup sinar matahari. Demikian juga dengan perbuatan baik kita sebagai anak terang, tentu tidak bisa dibandingkan dengan Sang Pemberi terang, yaitu Tuhan sendiri. Kita hanyalah saluran dari terang itu, sehingga sudah selayaknya bahwa segala pujian dan hormat dikembalikan kepada Sang Pemberi terang sejati. Bagi GKI Salatiga yang baru saja memperingati hari ulang tahunnya yang ke-80, tentu kita semua bersyukur atas berbagai karya yang sudah kita kerjakan bersama. Ada capaian yang menjadi kesaksian atas karya Tuhan di GKI Salatiga. Mendalami catatan karya sejarah warga GKI Salatiga menunjukkan
besarnya penyertaan Tuhan, Sang Sumber Terang itu, yang memampukan warga GKI Salatiga sepanjang masa menjadi terang-terang kecil yang bercahaya bagi lingkungan sekitarnya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Bagaimana dengan karya selanjutnya? Kasih Tuhan yang meniadakan kejahatan harus hadir di hati manusia, terus diwartakan baik dalam kata maupun karya kita. Kita mempunyai kewajiban untuk terus mewartakan kasih-Nya yang menyelamatkan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya hadir dalam kebaktian atau aktivitas gerejawi. Terang yang bercahaya berarti memancarkan hal baik yang Tuhan ajarkan, seperti membawa pengaruh yang positif, memelihara kebenaran, dan menyebarkan cinta kasih. Kehadiran kita dalam kebaktian atau aktivitas gerejawi akan menjadi lengkap bila kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengabarkan kabar baik melalui pos pekabaran Injil, bisa mewujudkan karya menghadirkan kerajaan Allah melalui beasiswa, warung Tiberias, maupun berbagai pelayanan di komisi. Di tempat kita masing-masing, kita juga bisa menjadi terang. Kita menjadi pekerja yang berintegritas dan takut akan Tuhan, sehingga orang akan melihat perbuatan kita yang baik itu dan memuliakan Tuhan. Sudahkah yang terbaik kita berikan? Untuk menutup renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur atas terang yang nyata dalam Kristus Yesus di kehidupan kami. Sertai kami dalam segala aktivitas kami hari ini, agar setiap kata dan karya kami memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi terang bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati.